Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan teori akuntansi mengenai postulat, prinsip-prinsip, konsep, dan tujuan akuntansi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama ada Neuli Alfiatur Rahmat dengan NIM 065, yang kedua ada Alia Martetila dengan NIM 083, yang ketiga ada Fikron Ahmad Alfansuri dengan NIM 097, dan saya sendiri Safa Alia Harunisa dengan NIM 112. Di sini kami akan membahas 5 subbab. Subbab yang pertama yaitu akuntansi, subbab yang kedua yaitu postulat akuntansi, subbab yang ketiga ada konsep dasar akuntansi, subbab yang keempat ada konsep equity teori, dan yang terakhir subbab kelima yaitu organisasi akuntan di USA dan Indonesia. Di sini kami akan membahas subbab yang pertama yaitu akuntansi. Akuntansi adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan atau ekonomi berupa posisi keuangan yang tertuang dalam jumlah kekayaan, utang, dan modal suatu bisnis dalam hasil usahanya pada suatu waktu atau periode tertentu. Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif umumnya dalam ukuran uang mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksud untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di sini terdapat 8 sisi dari akuntansi. Akuntansi sebagai ideologi, akuntansi sebagai bahasa, akuntansi sebagai catatan historis, akuntansi sebagai realita ekonomi, akuntansi sebagai sistem informasi, akuntansi sebagai suatu komoditi, akuntansi sebagai pertanggungjawaban, dan yang terakhir ada akuntansi sebagai teknologi. Selanjutnya di sini ada 20 sifat dan elemen dasar dari akuntansi. Ada accounting entity, going concern, measurement, time period, monetary unit, accrual, exchange price, approximation, judgment, general purpose, interrelated statement, substance over form, materiality, laporan historis, classification, summarization, measurement basis, variability, conservatism, dan yang terakhir ada technical terminologi. Di sini juga terdapat 10 prinsip dari akuntansi. Ada prinsip entitas ekonomi, prinsip periode akuntansi, prinsip biaya historis, prinsip satuan moneter, prinsip kesinambungan usaha, prinsip pengungkapan penuh, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip mempertemukan, prinsip konsistensi, dan yang terakhir ada prinsip materialitas. Di sini kami akan membahas secara singkat prinsip-prinsip dari akuntansi. Yang pertama ada prinsip entitas ekonomi. Prinsip entitas ekonomi atau prinsip kesatuan entitas dijadikan sebagai konsep kesatuan usaha. Dengan kata lain, akuntansi menganggap bahwa perusahaan merupakan sebuah kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri dan terpisah dengan entitas ekonomi lain, bahkan dengan pribadi pemilik. Dengan begitu, akuntansi memisahkan dan membedakan seluruh pencatatan transaksi, baik kekayaan maupun kewajiban perusahaan dengan pribadi pemilik perusahaan. Selanjutnya ada prinsip periode akuntansi. Pada prinsip periode akuntansi atau prinsip urut waktu adalah penilaian dan pelaporan keuangan perusahaan yang dibatasi oleh periode waktu tertentu. Misalnya sebuah perusahaan menjalankan usahanya berdasarkan periode akuntansi mulai dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember. Selanjutnya ada prinsip biaya historis. Prinsip ini mengharuskan setiap barang atau jasa yang diperoleh kemudian dicatat berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkannya. Sehingga apabila terjadi pembelian dengan proses tawar-menawar akan tercatat di dalam transaksi. Misalnya ketika perusahaan hendak membeli bangunan yang di iklannya terpasang harga 150 juta, namun setelah dinego hanya 100 juta. Maka yang dinilai atau dicatat adalah harga yang menjadi kesepakatan yaitu 100 juta. Selanjutnya ada prinsip satuan moneter. Pada prinsip akuntansi ini penyatatan transaksi hanya dinyatakan dalam bentuk mata uang dan tanpa melibatkan hal-hal non-kualitatif. Semua penyatatan hanya terbatas pada segala yang bisa diukur dan dinilai dengan satuan uang. Transaksi non-kualitatif, contohnya seperti mutu, prestasi, dan sebagainya, tidak bisa dilaporkan atau tidak bisa dinilai dalam bentuk uang. Selanjutnya ada prinsip kesinambungan usaha. Prinsip ini menganggap bahwa sebuah entitas ekonomi atau bisnis akan berjalan secara terus-menerus atau berkesinambungan tanpa ada pembubaran atau penghentian kecuali terdapat peristiwa tertentu yang bisa menyanggahnya. Selanjutnya ada prinsip pengungkapan penuh. Laporan keuangan harus mempunyai prinsip pengungkapan penuh dalam menyajikan informasi yang informatif serta dimaklumkan sepenuhnya. Apabila terjadi informasi yang tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan, maka diberi keterangan tambahan informasi berupa catatan kaki atau lampiran. Selanjutnya ada prinsip pengakuan pendapatan. Pada prinsip pengakuan pendapatan ini timbul akibat kenaikan harta yang dihasilkan oleh
kegiatan usaha seperti penjualan, penerimaan bagi hasil, dan yang lainnya. Pendapatan diakui ketika ada kepastian tentang jumlah atau nominal baik besar atau kecil yang bisa diukur secara tepat dengan harga yang diperoleh dari transaksi penjualan barang maupun jasa. Selanjutnya ada prinsip mempertemukan. Maksud dari prinsip mempertemukan atau matching dalam akuntansi dasar adalah biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang diterima dengan tujuan menentukan besar atau kecilnya laba bersih setiap periode. Contohnya pada transaksi pendapatan diterima di muka. Prinsip ini sangat bergantung pada penentuan pendapatan. Jika pengakuan pendapatan ditunda, maka pembebanan pada biaya juga tidak bisa dilakukan. Selanjutnya ada prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi diartikan sebagai prinsip akuntansi dasar yang digunakan dalam pelaporan keuangan tetap dan digunakan secara konsisten atau tidak berubah-ubah metode dan prosedur. Tujuannya adalah agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya, sehingga bisa memberikan manfaat lebih bagi penggunanya. Selanjutnya ada prinsip materialitas. Prinsip akuntansi mempunyai tujuan untuk menyeragamkan seluruh aturan, namun kenyataannya tidak semua penerapan akuntansi itu mentaati teori yang ada. Maka tak jarang terjadi pengungkapan informasi yang sifatnya material atau imaterial. Semuanya diterapkan sesuai dengan ranah akuntansi yang orientasinya kepada pengguna laporan keuangan. Selanjutnya kami akan membahas sedikit tentang teori akuntansi. Teori akuntansi merupakan suatu konsep, definisi, dalil, yang memberikan gambaran dari fenomena akuntansi secara sistematis. Tujuan adanya teori akuntansi yaitu guna menjelaskan hubungan dari variabel yang ada dalam struktur akuntansi sehingga bisa memperkirakan fenomena yang mungkin terjadi. Pada dasarnya teori akuntansi dijadikan sebagai dasar untuk memahami laporan keuangan dan bagaimana perusahaan membuat dan menyampaikan laporan keuangan dengan menggunakan strategi yang tepat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi teori akuntansi. Yang pertama, fungsi teori akuntansi menjadi pegangan bagi lembaga penyusun standar akuntansi. Yang kedua, memberikan kerangka rujukan untuk menyelesaikan masalah akuntansi dalam hal tidak adanya standar resmi. Yang ketiga, menentukan batas dalam melakukan judgement dalam penyusunan laporan keuangan. Yang keempat, meningkatkan pemahaman dan keyakinan membaca laporan terhadap informasi yang disajikan. Yang kelima, meningkatkan kualitas. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa teori akuntansi merupakan sistem yang di dalamnya terdapat postulat dan teori-teori lainnya yang berhubungan dan akan menjadi panduan untuk suatu lembaga dalam menyusun standar akuntansi dan memberikan pengetahuan lengkap tentang akuntansi kepada pembaca, terutama yang berhubungan langsung dengan pembuatan laporan keuangan. Kemudian ada elemen penting, yakni terdapat beberapa elemen penting dalam teori akuntansi yang menjadikan kerangka kerja sangat diperlukan untuk melakukan praktek akuntansi, yaitu relevansi. Relevansi adalah elemen penting yang dalam ilmu akuntansi informasi yang diberikan harus selalu relevan dalam semua aspek. Kemudian ada elemen kegunaan. Teori akuntansi berguna untuk penyusunan laporan keuangan ini membantu bisnis membuat keputusan yang tepat. Kemudian ada elemen reliabilitas, yaitu ilmu akuntansi dapat diandalkan atau selalu reliable. Ini mengikuti standar prinsip akuntansi yang diterima umum. Kemudian ada konsistensi. Konsistensi dalam akuntansi merupakan elemen kunci dari ilmu akuntansi. Yang kedua ada postulat akuntansi. Postulat akuntansi, postulat berasal dari bahasa Latin, yaitu postulatum dan postular yang berarti meminta dan menuntut. Menurut KBBI, postulat merupakan asumsi yang menjadi pangkal dalil yang dianggap benar tanpa perlu membuktikannya. Menurut Henry tahun 2019, postulat akuntansi adalah pernyataan yang dapat membuktikan kebenarannya sendiri atau aksioma yang sudah diterima umum karena kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan dan menggambarkan aspek ekonomi, politik, sosial, dan hukum dari suatu lingkungan di mana akuntansi beroperasi. Jadi postulat akuntansi merupakan dalil-dalil yang pernyataannya dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran yang sudah diterima karena telah sesuai dengan laporan keuangan.
yang menggambarkan segala aspek dari suatu lingkungan di mana akuntansi itu berlangsung. Kemudian ada beberapa postulat akuntansi. Yang pertama adalah postulat entitas, kemudian yang kedua postulat unit pengukuran, yang ketiga postulat kelangsungan usaha, kemudian ada postulat periode akuntansi. Adapun postulat entitas, yaitu dalil entitas atau entity postulate, menganggap bahwa setiap perusahaan adalah suatu unit akuntansi yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya dan dari perusahaan-perusahaan lain. Dalil ini juga mengakui tanggung jawab fidusia dari manajemen kepada pemegang saham. Konsep entitas berlaku untuk firma, perusahaan seseorang, perseorangan, koperasi, atau baik berupa perseroan maupun non-perseroan, serta perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Kemudian ada postulat kelangsungan usaha. Dalil kelangsungan usaha, going concern postulat, atau dalil kontinuitas menganggap bahwa entitas bisnis akan melanjutkan operasinya cukup lama untuk merealisasikan proyek, komitmen, dan aktivitasnya yang berkelanjutan. Dalil ini menunjukkan bahwa entitas tersebut tidak diharapkan akan dilikuidasi di masa depan atau bahwa entitas tersebut akan berlanjut sampai periode yang tidak dapat ditentukan. Kemudian ada postulat kelangsungan usaha. Dalil kelangsungan usaha membenarkan penilaian aktiva menggunakan basis non-likuiditas dan menyediakan dasar untuk akuntansi depresiasi dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, karena baik nilai sekarang maupun nilai likuidasi tidak sesuai untuk penilaian aktiva. Dalil kelangsungan usaha membutuhkan penggunaan biaya historis untuk banyak penilaian. Kemudian yang kedua, aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud diamortisasi selama masa manfaatnya dan bukan menggunakan periode yang lebih pendek karena memperkirakan adanya likuidasi awal. Kemudian ada postulat unit pengukuran, yaitu dalil unit pengukuran atau unit of measure postulate menganggap bahwa akuntansi adalah proses pengukuran dan mengkomunikasikan aktivitas perusahaan yang dapat diukur dalam satuan uang. Dalil pengukuran atau dalil unit moneter mengimplementasikan dua keterbatasan utama dari akuntansi, yaitu yang pertama adalah akuntansi terbatas pada prediksi dari informasi yang dinyatakan dalam satuan uang. Kemudian yang kedua adalah akuntansi tidak mencatat maupun mengkomunikasikan informasi non-moneter lainnya maupun informasi tersebut relevan. Kemudian ada postulat periode akuntansi. Postulat periode akuntansi atau disebut dengan accounting period postulate menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan seharusnya diungkapkan secara periodik. Meskipun postulat keberlangsungan usaha menyatakan bahwa setiap perusahaan akan tetap ada pada periode waktu yang tidak terbatas, namun ada kalanya pemakai meminta berbagai informasi tentang posisi keuangan dan kinerja perusahaan untuk membuat keputusan jangka pendek. Kemudian ada postulat periode akuntansi, yaitu durasi dari suatu periode dapat bervariasi, tetapi menghasilkan periode waktu normal 1 tahun meskipun kebanyakan perusahaan menggunakan periode akuntansi yang sesuai dengan tahun kalender. Beberapa perusahaan menggunakan tahun fiskal atau tahun bisnis alami. Selanjutnya yaitu konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi merupakan hal-hal dasar yang membangun informasi akuntansi. Konsep akuntansi ini sangat dibutuhkan untuk memperjelas dan untuk mempelajari bagaimana pengolahan data keuangan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dengan adanya konsep dasar akuntansi ini, pengolahan data keuangan dapat berjalan dengan baik. Konsep dasar akuntansi terbagi menjadi 9, yaitu teori kepemilikan, teori entitas, teori dana, teori ekuitas residual, teori pengendalian, teori investor, teori badan usaha, konsep triple bottom line, dan konsep intellectual capital. Teori kepemilikan. Menurut teori kepemilikan atau proprietary theory, entitas merupakan agen perwakilan atau pengaturan di mana wirausahawan individual atau pemegang saham beroperasi. Tujuan dari teori ini adalah penentuan dan analisis dari kekayaan bersih pemilik. Teori kepemilikan dapat memiliki dua bentuk yang berbeda dalam hal siapa yang akan dimasukkan dalam kelompok pemilik.
yaitu yang pertama, hanya pemegang saham biasa yang menjadi bagian dari kelompok pemilik, sementara pemegang saham preferen dikeluarkan. Yang kedua, baik saham biasa maupun saham preferen dimasukkan dalam ekuitas pemilik. Persamaan akuntansinya, aktiva dikurangi kewajiban sama dengan entitas pemilik. Selanjutnya ada teori entitas atau entity theory, memandang entitas sebagai suatu yang terpisah dan berbeda dari mereka yang menyediakan modal bagi entitas tersebut. Sederhananya, unit bisnis dan bukannya pemilik yang menjadi pusat dari kepentingan akuntansi. Karena unit bisnis tersebut dianggap bertanggung jawab untuk memenuhi klaim dari pemegang ekuitas, maka teori entitas dikatakan sebagai berpusat pada laba, dan konsekuensinya berorientasi pada laporan laba rugi. Persamaan akuntansinya yaitu aktiva sama dengan ekuitas, sehingga aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemegang saham. Selanjutnya teori dana atau fund theory. Dasar akuntansi bukanlah pemilik maupun entitas, melainkan sekelompok aktiva dan kewajiban, serta pembahasan yang terkait yang disebut dana, yang mengatur penggunaan aktiva tersebut. Teori ini memandang unit bisnis sebagai unit yang terdiri atas sumber daya ekonomi dan kewajiban, serta pembatasan yang terkait dengan penggunaan dari sumber daya ini. Teori dana berguna terutama bagi pemerintahan dan organisasi nirlaba seperti rumah sakit, universitas, dan lain-lain yang terlibat dalam operasi multisisi yang mengharuskan adanya dana yang terpisah. Untuk persamaan akuntansinya yaitu aktiva sama dengan pembatasan aktiva. Selanjutnya, teori ekuitas residual atau residual equity theory merupakan salah satu jenis ekuitas dalam kerangka teori entitas. Dalam pandangan teori entitas, pemegang saham memiliki ekuitas di perusahaan seperti pemegang saham ekuitas lainnya, tetapi pemegang saham tidak dianggap sebagai pemilik. Perubahan dalam penilaian aktiva, perubahan dalam laba bersih dan laba ditahan, semuanya tersimpan di dalam ekuitas residual pemegang saham biasa. Dapat disimpulkan bahwa teori ini merupakan pandangan antara teori kepemilikan dan teori entitas. Persamaan akuntansinya yaitu aktiva dikurangi ekuitas khusus sama dengan ekuitas residual. Teori pengendalian atau commander theory lebih banyak berhubungan dengan akuntansi manajemen daripada akuntansi keuangan. Pusat perhatiannya adalah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk melakukan kontrol ekonomi atas resources yang efektif terhadap suatu lembaga. Penekanan informasi menurut teori ini adalah pertanggungjawaban atau stewardship yang menjelaskan bagaimana mereka yang diberikan kepercayaan mengelola kekayaan yang diamanahkan tersebut. Teori investor menurut George C. Staubus di tahun 61 mengemukakan teori bahwa pusat perhatian kita adalah investor, yaitu mereka yang tergolong pemilik specific equities dan residual equities. Teori investor ini hampir sama dengan residual equity theory. Perbedaannya, jika residual equity theory fokusnya pemegang saham biasa, sedangkan teori ini fokusnya para investor. Untuk persamaan akuntansinya, aset sama dengan ekuitas khusus ditambah ekuitas residual. Teori badan usaha atau enterprise theory merupakan konsep yang lebih luas dibandingkan dengan teori entitas. Sayangnya teori ini kurang terdefinisi dengan baik dalam skop maupun aplikasinya. Teori badan usaha diterapkan pada perusahaan besar yang memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan pengaruh kegiatan operasinya kepada beberapa kelompok dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, konsep income yang paling relevan dengan teori ini adalah laporan keuangan konvensional yang menunjukkan kontribusi kelompok yang berkepentingan di dalam menghasilkan nilai tambah perusahaan. Konsep triple bottom line. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Elkington tahun 1997, bahwa konsep ini digunakan sebagai landasan prinsipal dalam aplikasi program Corporate Social Responsibility pada sebuah perusahaan. Menurut Mildawati di tahun 2017, konsep triple bottom line merupakan konsep yang menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada target profit-oriented saja. Konsep ini juga mengindikasikan prioritas utama perusahaan pada kepentingan stakeholder. Ini menyangkut semua instrumen yang terlibat dalam perusahaan. Dalam konsep triple bottom line, terdapat 3 kepentingan yang merupakan garis besar dan tujuan utama tanggung jawab sosial sebuah perusahaan, yaitu keuangan, masyarakat, dan lingkungan. Konsep intelektual kapital. Menurut Widyaningrum di tahun 2004, intelektual kapital adalah aset yang tidak berwujud berupa sumber daya informasi serta pengetahuan yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan bersaing serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Menurut International Federation of Accounting, terdapat beberapa istilah yang hampir mirip dengan intelektual kapital, antara lain intellectual property, intellectual asset, dan knowledge asset yang semuanya bermaksud sebagai saham atau modal yang berbasis pada pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya adalah konsep equity theory.
Teori keseimbangan atau konsep equity theory dikemukakan oleh John Stacey Adams pada tahun 1963. Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya manusia menyenangi perlakuan yang adil atau sebanding. Ketika kita dibandingkan dengan orang lain, kita diperlakukan secara adil dan organisasi tidak berpihak kepada siapapun. Teori keseimbangan berfokus pada rasio input-output dalam organisasi. Input adalah kontribusi kita terhadap organisasi, sedangkan output adalah segala sesuatu yang kita terima dari organisasi. Next. Menurut Adams, ketidakadilan menciptakan ketegangan sebanding dengan ketidakseimbangan. Ini adalah ketegangan yang memotivasi individu untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Akibatnya, semakin tinggi perasaan ketidakadilan, akan semakin tinggi pula motivasi untuk mengurangi hal itu. Implikasi pada teori ini yaitu yang pertama, dapat membantu menjelaskan perilaku organisasi. Karyawan yang merasa keputusan kompensasi terhadap mereka adil akan menampilkan kepuasan kerja yang lebih besar dan menunjukkan komitmen terhadap organisasi. Selain itu, teori keadilan memainkan peran dalam hubungan pekerja manajemen mengenai negosiasi serikat pekerja. Yang kedua, orang mengukur total input dan hasil. Ini berarti seorang ibu rumah tangga yang bekerja dapat menerima kompensasi moneter yang lebih rendah dengan imbalan lebih terhadap jam kerja yang fleksibel. Yang ketiga, karyawan yang berbeda menganggap nilai-nilai pribadi untuk masukan dan hasil. Dengan demikian, dua karyawan dengan pengalaman dan kualifikasi yang sama melakukan pekerjaan yang sama untuk upah yang sama, mungkin memiliki persepsi yang sangat berbeda terhadap kesepakatan keadilan. Selanjutnya, karyawan dapat menyesuaikan untuk kondisi daya beli dan pasar lokal. Dengan demikian, seorang karyawan di tempat tertentu dapat menerima kompensasi lebih rendah daripada rekannya di tempat lain jika biaya hidupnya berbeda. Kemudian persepsi karyawan terhadap input dan hasil dari diri mereka sendiri dan orang lain mungkin salah, dan persepsi perlu dikelola secara efektif. Selanjutnya adalah organisasi akuntan di USA dan Indonesia. Organisasi akuntan di USA yang pertama ada International Accounting Standard Board atau IASB, adalah sebuah badan independen didanai swasta dan bertanggung jawab untuk membangun dan meningkatkan standar akuntansi internasional. Badan ini menggantikan International Accounting Standards Committee pada tahun 2001. Organisasi ini berbasis di London. Yang kedua ada Securities and Exchange Commission. United States Securities and Exchange Commission atau Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat adalah suatu badan independen dari pemerintah Amerika yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi pelaksanaan dari peraturan-peraturan di bidang perdagangan efek dan mengatur pasar perdagangan pada bursa efek. Tujuan utama adalah untuk mengatur bursa efek dan mencegah penyalahgunaan oleh perseroan sehubungan dengan penawaran saham dan penjualan efek serta pelaporan keuangan perseroan. Yang ketiga ada Financial Accounting Standards Board atau FASB, yang disingkat dengan FASB adalah organisasi nirlaba independen yang bertanggung jawab untuk menetapkan standar akuntansi dan pelaporan keuangan untuk perusahaan dan organisasi nirlaba di Amerika Serikat. Mengikuti prinsip GAAP, FASB dibentuk pada tahun 1973 untuk menggantikan Accounting Principles Board. Organisasi akuntansi yang ada di Indonesia yang pertama adalah IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam bahasa Inggris disebut Indonesia Charter of Accountant, merupakan organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia. Tujuan dari IAI adalah mengembangkan dan mendayagunakan potensi akuntan Indonesia sehingga terbentuk suatu cipta dan karya akuntan Indonesia untuk didharmabaktikan bagi kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua ada Institut Akuntan Manajemen Indonesia. IAMI merupakan asosiasi profesi akuntan di bawah IAI yang didirikan pada 1 April 2008. Kegiatan dan usaha IAMI dalam mewujudkan visi misinya yaitu yang pertama, penyelenggaraan ujian sertifikat profesi akuntansi manajemen. Yang kedua, meningkatkan mutu dan kinerja pendidikan profesi berkelanjutan bagi anggota. Yang ketiga, mendorong dan memelihara pelaksanaan standar profesi dan kode etik oleh anggota. Dan yang keempat, mengembangkan pengetahuan baru berkaitan dengan akuntansi.
Yang ketiga ada Ikatan Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. IAPI ini adalah organisasi akuntan publik di Indonesia yang didirikan pada 24 Mei 2007. IAPI ini memiliki wewenang yang pertama, melaksanakan ujian profesi akuntan publik. Yang kedua, penyusunan dan penetapan standar profesional dan etika akuntan publik. Yang ketiga, menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan. Dan yang keempat, meninjau mutu akuntan publik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.